Gubernur Silvanus Irup upacara bendera Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Mahasiswa gelar upacara Hari Kemerdekaan di bawah laut. Momen Hari Kemerdekaan 1885, warga binaan di Sulut terima remisi. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Senin 18 Agustus 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik seputar peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi dari gelaran upacara HUT Kemerdekaan ke-80 oleh pemerintah provinsi di mana pengibaran bendera merah putih berlangsung di halaman kantor gubernur Minggu pagi dan tampil sebagai inspektur upacara Gubernur Sulut Julius Silvanus. Pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 berlangsung penuh hikmat di kantor Gubernur Sulawesi Utara. Tampil sebagai inspektur upacara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkai. Upacara HUT ke-80 kemerdekaan kali ini diikuti ASN Pemprov Sulut, TNI Polri, lembaga vertikal serta perwakilan siswa SMA utusan. Tampil sebagai pembawa baki bendera merah putih adalah Inaya Jona Milka Liwoso, utusan SMA Negeri 1 Manado. Sementara komandan upacara adalah Letkol Pom Aswinto Gaib dari TNI Angkatan Udara Samratulangi. Proses pelaksanaan pengibaran bendera merah putih pun berjalan aman dan lancar yang dilakukan oleh para anggota Paskibra Sulawesi Utara. Usai upacara kepada media, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bilang harapannya Sulawesi Utara akan terus maju di berbagai sektor. Gubernur mengajak warga Sulawesi Utara untuk saling mendukung membawa Sulut lebih baik ke depan. Gubernur juga mengatakan di momen HUT kemerdekaan ini banyak kemajuan yang sudah diraih. Di antaranya ada 2 pulau yang dahulunya tidak menikmati listrik secara penuh, tapi kini sudah bisa merasakan aliran listrik 1 kali 24 jam, yakni di Pulau Gangga dan Pulau Talise, Minahasa Utara. Pagi ini saya memimpin upacara, suatu kehormatan yang besar, di mana hari ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Kita melihat tadi, waktu saya memimpin upacara, saya melihat wajah-wajah, sorot mata dan gerakan semua peserta upacara sangat militan, sangat memiliki harapan untuk Sulawesi Utara ke depan lebih maju lagi. Merdeka. Ya, kemarin kita ketahui 2 pulau, ya, mereka merdeka dari kegelapan. Ya, yang selama ini tidak pernah terang 24 jam, hari ini mereka sudah merasakan listrik 24 jam di 2 pulau tersebut. Kemeriahan peringatan HUT ke-80 RI semakin bertambah usai pelaksanaan upacara dilanjutkan dengan berbagai atraksi hiburan berupa tari bendera, puisi, dan atraksi polisi cilik, di mana Gubernur Silvanus bersama Wakil Gubernur Mailangkai turut berbaur dalam euforia perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara pemerintah Kota Manado juga menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Upacara digelar di lapangan Sparta Tikala Manado pada Minggu pagi, dipimpin langsung Wali Kota Manado Andre Angung. Pemerintah Kota Manado menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-80 di lapangan Sparta Tikala Manado.
Wali Kota Manado Andre Ango bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti oleh jajaran Forkopimda, Wakil Wali Kota Manado, Sekretaris Kota, pimpinan OPD, dan seluruh ASN. Negara Indonesia hingga saat ini masih dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa hingga boleh menginjak usia ke-80 tahun. Masyarakat juga diminta memaknai Hari Kemerdekaan Indonesia dengan memberikan dukungan terhadap program kerja pemerintah daerah untuk menjadikan Kota Manado lebih baik ke depan. Ya, tentu harapan sama-sama kita membangun bangsa ini. Ya, tentu saya berharap mengikuti program-program pemerintah, mendukung program-program pemerintah. Kita harus bersih, dan saya berharap masyarakat etos kerja harus tinggi, harus giat untuk bekerja. Tentu harapan saya kepada Paskibraka ini mereka akan menjadi contoh. Mereka harus menjadi contoh karena mereka ini yang pilihan kan. Mereka harus menjadi contoh bagi yang belum terpilih. Karena mereka ini ada pilihan, dan saya berharap tentu mereka menjadi orang-orang yang hebat ke depannya nanti yang akan menjadi bagian dalam membangun bangsa Indonesia. Andre Ango juga memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibra yang telah melakukan pengibaran bendera dengan baik. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Di Kota Mobagu, saudara, tarian khas Bolaang Mongondo yakni tari Tuitan dan tari Kabela mewarnai upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia yang digelar pemerintah Kota Mobagu di Alun-Alun Boki Hotinimbang Minggu pagi. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia digelar pemerintah Kota Mobagu di Alun-Alun Boki Hotinimbang berlangsung penuh hikmat dan meriah. Kemeriahan semakin terasa saat tarian Tuitan dan tari Kabela, tarian khas Bola Mongondo, dipersembahkan oleh para siswa sekolah, menarik perhatian tamu dan undangan. Tari Tuitan dan tari Kabela sendiri merupakan tari kebesaran untuk menyambut tamu agung yang berkunjung ke tanah Mongondo. Selain mengandung nilai seni, kedua tarian tersebut juga menjadi simbol penghormatan serta pelestarian budaya daerah yang terus diwariskan kepada generasi muda. Ini kita mengisi kemerdekaan ini tentunya harus dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan tentunya kita berharap menjadikan kebersamaan sebagai pengikat di antara kita anak-anak bangsa. Kami sangat berharap kiranya patriotisme yang ada di kalangan anak muda yang ada di Kota Mobagu dan seluruh masyarakat Kota Mobagu bisa terus ditumbuhkan, disemangatkan untuk mengisi kemerdekaan, untuk mencapai Indonesia makmur, sejahtera, dan Indonesia yang maju. Di rangkaian upacara ini, pemerintah Kota Mobagu juga memberikan sejumlah hadiah lomba yang dilaksanakan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan tahun ini. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi mahasiswa gelar upacara Hari Kemerdekaan di bawah laut akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Samratulangi Sulawesi Utara menginisiasi pelaksanaan pengibaran bendera merah putih dari bawah laut di momen 17 Agustus 2025. Puluhan mahasiswa menyelami pantai kawasan Megamas dan menjadi bagian dalam pengibaran bendera di bawah laut. Di kedalaman sekitar 10 meter, puluhan mahasiswa serta para dosen dari program studi ilmu kelautan Universitas Samratulangi Manado bertugas dan mengikuti proses pengibaran bendera merah putih pada HUT ke-80 Republik Indonesia Minggu pagi. Rangkaian upacara peringatan kemerdekaan kali ini melibatkan pasukan mahasiswa di darat yang dilanjutkan dengan 3 penggerak bendera yang menghantar bendera ke arah laut untuk dilakukan pengibaran dari bawah laut di tiang bendera setinggi 16 meter. Prosesi unik pengibaran bendera merah putih dari bawah laut ini sebagai ajakan dan seruan tentang menjaga laut serta kekayaan budaya maritim yang merupakan milik bangsa Indonesia. Bertindak sebagai inspektur upacara Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Samratulangi Manado. Berkibar dari bawah laut. Itu artinya kita berkomitmen
bahwa ilmu yang kita dalami di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan bukan hanya untuk gelar, bukan pun hanya untuk pekerjaan, tetapi untuk melindungi masa depan bangsa. Mahasiswa FPIK Unsrat, kalian adalah penjaga samudra. Kalian bukan sekedar penyelam, bukan sekedar peneliti, tetapi pewaris tanggung jawab sejarah. Tentunya kami bertiga merasa bangga dan juga terharu karena berhasil mengibarkan bendera merah putih dari bawah laut sampai bisa berkibar. Ini merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga bagi kami bertiga, karena kesempatan ini di tahun ini kami dipercayakan oleh panitia untuk bisa mengibarkan bendera merah putih. Jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa memang laut itu sangat penting bagi kita semua, dan terlebih lagi mari terus jaga ekosistem di laut. Selain dihadiri para mahasiswa program studi ilmu kelautan, hadir juga perwakilan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan perwakilan Sarjana Kelautan Unsrat. Tampak pula masyarakat yang berada di sekitar dermaga pantai kawasan Megamas ikut bergabung memberikan penghormatan di detik-detik pengibaran sangsaka merah putih. Yanimika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, komunitas penggemar olahraga selam yang tergabung dalam Boboca Diving Club melakukan upacara pengibaran bendera merah putih di bawah laut. Pengibaran sangsaka merah putih ini dilakukan di Pantai Malalayang, Manado. Dikenal sebagai kawasan pesisir pantai dangkal sekaligus spot selam favorit, Pantai Malalayang menjadi tempat pengibaran bendera merah putih oleh komunitas penggemar olahraga selam di kota Manado. Puluhan penyelam menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di bawah laut di Pantai Malalayang yang juga menjadi salah satu wilayah konservasi terumbu karang di kota Manado. Di spot terumbu karang yang indah, pengibaran bendera merah putih ini dilakukan dengan semangat bersama komunitas Boboca Diving Club dalam memaknai dan menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia. Pengibaran bendera merah putih diharapkan membawa pesan untuk menjaga kelestarian laut sebagai kekayaan alam Indonesia. Selain mengibarkan bendera di bawah laut, para penyelam ini juga membentangkan bendera merah putih di pesisir Pantai Malalayang yang juga kini menjadi salah satu destinasi wisatawan unggulan di Sulawesi Utara. Yanimika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Di tempat berbeda, saudara, untuk memaknai HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, personel Polsek Rata Totok Minahasa Tenggara mengibarkan bendera merah putih di bawah laut. Pengibaran bendera ini sebagai bentuk kecintaan kepada Ibu Pertiwi Indonesia. Menggunakan peralatan selam lengkap, rombongan penyelam Polsek Rata Totok dan komunitas selam Minahasa Tenggara melakukan aksi patriotisme dengan mengibarkan bendera merah putih di bawah laut. Pengibaran bendera tersebut sebagai bentuk kecintaan kepada bangsa dan negara, sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Kapolsek Rata Totok Ibda Tengku Said Hafiz mengatakan aksi ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk tetap menjunjung semangat persatuan dan persaudaraan di tanah Minahasa. Semoga kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat patriotisme bukan hanya pada anggota kepolisian tetapi kepada masyarakat agar menumbuhkan semangat persatuan dan toleransi antar sesama di tanah Minahasa ini. Kegiatan ini sekaligus mengkampanyekan kepada masyarakat sekitar terkait pelestarian lingkungan laut dan kebersihan di pesisir pantai. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Gubernur lepas pawai obor Taptu sambut Hari Kemerdekaan. Informasi ini akan hadir sesaat lagi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Masih dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Utara bersama Kapolda Sulut melepas rombongan peserta pawai obor penetapan waktu atau TAPTU di Mapolda Sulut pada Sabtu pekan lalu. Ratusan peserta mengikuti pawai obor TAPTU yang dilepas Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus bersama Kapolda Sulut Irjen Pol Roy Kelangi di Mapolda Sulut. Para peserta TAPTU menempuh rute sepanjang kurang lebih 5 km, dimulai dari Mapolda Sulut, melewati Jalan Bethesda, menelusuri Jalan Boulevard Piretendean, dan finish di lokasi Pohon Kasih kawasan Megamas Manado. Gubernur Julius Selvanus bilang pawai obor TAPTU adalah sebagai simbol semangat kemerdekaan 45 tidak pernah padam, karena para generasi muda akan melanjutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi dilaksanakan satu kali, kemudian dilaksanakan pawai obor. Obor itu adalah semangat, kemudian dilanjutkan malam harinya dilaksanakan kegiatan renungan suci di Taman Makam Pahlawan. Baru esoknya kita akan melaksanakan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi semangat kemerdekaan tahun 45 itu tidak pernah padam. Sementara itu Alicia, peserta TAPTU, bilang dirinya bangga bisa ambil bagian dalam pawai TAPTU kali ini. Manado mengucapkan banyak terima kasih untuk warga-warga dan pemerintah juga yang ada karena telah mengundang kami untuk meramaikan acara ini, acara TAPTU di Regahayu menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kami sangat bangga dan berterima kasih kepada pemerintah dan seluruhnya yang ada. Rangkaian peringatan HUT RI yang ke-80 di Sulawesi Utara oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sepekan sebelum hari 17 Agustus. Upacara pengibaran bendera merah putih dipusatkan di lapangan kantor gubernur pada Minggu 17 Agustus 2025. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, pemerintah provinsi beserta Forkopimda Sulawesi Utara juga menggelar apel kehormatan dengan renungan suci serta penyalaan obor di Taman Makam Pahlawan Kairagi Manado. Seperti inilah suasana di Taman Makam Pahlawan Kairagi Manado pada dini hari 17 Agustus. Obor-obor dinyalakan di atas makam yang berjumlah 596 makam untuk menghormati jasa para pahlawan. Apel kehormatan dan renungan suci dipimpin Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus, didampingi Forkopimda Sulawesi Utara, dan diikuti para prajurit aparatur sipil negara serta sejumlah siswa pramuka. Gubernur Selvanus bilang penghormatan yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian para pahlawan dalam pengabdiannya terhadap perjuangan demi bangsa dan negara. Hari ini kita sudah melaksanakan 2 kegiatan. Pertama tadi di Polda melaksanakan TAPTU. Ya. Nah, TAPTU dilanjutkan dengan kegiatan pawai obor keliling Kota Manado. Selanjutnya dari tahapan TAPTU itu kita melaksanakan renungan suci di Taman Makam Pahlawan. Ini kegiatan urut-urutan kita untuk memasuki kemerdekaan tanggal 17 Agustus besok. Jadi pesan kita, ya, pesan Gubernur kepada masyarakat Sulawesi Utara, mari kita lanjutkan perjuangan para pejuang-pejuang, para pahlawan yang telah mendahului kita semua. Tentunya kita bangun kemerdekaan ini dengan bagaimana kita memajukan Sulawesi Utara. Ya. Diketahui di Taman Makam Pahlawan Kairagi Manado bersemayam 596 pahlawan yang terdiri dari 499 dari institusi TNI, 28 dari institusi polisi dan 38 pejuang veteran dan 33 pejuang rakyat. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, di Kabupaten Minahasa Utara, Bupati Joneganda melepas ratusan peserta pawai obor di depan Taman Makam Pahlawan Nasional Maria Walanda Maramis di Desa Maumbi. Pawai obor ini merupakan tradisi malam menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Pawai obor TAPTU merupakan tradisi malam menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Bupati Minahasa Utara Joneganda
melepas ratusan peserta pawai obor dari unsur pelajar yang ada di Kecamatan Kalawat. Pawai obor ini melibatkan anggota TNI dan Polri. Bupati Joneganda bilang hal ini merupakan momentum bagi warga Indonesia, khususnya warga Minahasa Utara, untuk menghargai jasa para pahlawan sebagai inspirasi. Bupati pun berharap kegiatan ini menjadi contoh nyata bagi generasi selanjutnya untuk senantiasa mengenang dan menghargai perjuangan para pahlawan. Kegiatan Sabtu ini juga memiliki makna penting dalam memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan dan untuk membangkitkan semangat perjuangan. Ya, jadi sebenarnya ini adalah rangkaian yang memang sebenarnya dari beberapa minggu yang lalu kami juga pemerintah Kabupaten Minahasa Utara baik tingkat desa, tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten kami melaksanakan kegiatan menyemarakan HUT ke-80 kemerdekaan RI ini. Dan pada saat ini juga di pawai obor dan pawai lampion yang dilaksanakan oleh anak-anak SD dan SMP ini juga mereka begitu bersemangat sebagaimana mereka ingin menggelorakan semangat kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang ke-80 tahun ini. Para siswa juga membawa berbagai macam ornamen kemerdekaan seperti bendera merah putih, burung garuda, serta berbagai ornamen menarik lainnya. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Semarak hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia juga dirasakan di kota Mobagu. Ratusan siswa mengikuti pawai obor keliling kota Mobagu yang digelar pemerintah kota Mobagu pada Sabtu malam. Gemerlap cahaya obor menyinari malam kota Mobagu, mengiringi semarak pawai obor dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Nyanyian lagu perjuangan menambah semangat peserta dengan bangga membawa obor sebagai simbol perjuangan para pahlawan bangsa. Pawai obor diikuti TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, serta ratusan siswa sekolah sekota Mobagu yang mengambil garis start dari Jalan Ahmad Yani, melintasi sebagian Jalan Adam Pedolot, dan kembali finish di Jalan Ahmad Yani. Selain menumbuhkan rasa nasionalisme, pawai obor juga digelar untuk mempererat kebersamaan masyarakat kota Mobagu dalam mengisi kemerdekaan. Ini kenapa dirayakan pawai obor adalah semangat utamanya adalah bagaimana menumbuhkan kembali nilai-nilai patriotisme yang ada di kalangan anak-anak Indonesia. Sehingga rasa patriotisme, rasa bela negara, rasa memiliki terhadap bangsa ini itu bisa kita tumbuhkan mulai pada hati anak-anak, sehingga bangsa ini akan tetap ada, bangsa ini akan tetap jaya, bangsa ini akan tetap maju. Meski sederhana, namun para siswa mengaku senang dapat berpartisipasi dalam pawai obor kali ini. Senang deh ikut pawai obor malam hari ini. Siap, senang. Karena dalam kegiatan pawai obor ini kita dapat menghargai jasa pahlawan dan juga bisa merasakan kemerdekaan sampai saat ini. Semangat kebersamaan dalam pawai obor ini menjadi bukti nyata kemerdekaan bisa dirayakan dengan penuh sukacita. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi momen Hari Kemerdekaan 1885 warga binaan di Sulut terima remisi akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Masih dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Maria Walanda Maramis pada Sabtu sore. Memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Maria Walanda Maramis. Ziarah ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Ziarah ke makam ini dipimpin langsung oleh Bupati Minahasa Utara, Joneganda, yang diawali dengan upacara dan dilanjutkan dengan tabur bunga. Menjelang Hari Kemerdekaan yang ke-80, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara beserta Forkopimda dan seluruh instansi yang terkait, kami melaksanakan ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Ibu Maria Walanda Maramis yang ada di Desa Maumbi, Kabupaten Minahasa Utara.
Nah, sebagaimana juga yang kita ketahui bahwa ini adalah bentuk penghargaan kita, generasi penerus yang mengisi kemerdekaan di tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kita harapkan bahwa ini akan menjadi juga contoh bagi generasi-generasi seterusnya untuk terus menghargai pahlawan sebagai mereka yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Ziarah ke makam pahlawan juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-80. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Keinformasi lain, saudara, sebanyak 1.885 warga binaan di Sulawesi Utara mendapat remisi umum di HUT RI ke-80 tahun 2025. Penyerahan remisi dilakukan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai dan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulut Tony Nainggolan. Sebanyak 1.885 warga binaan di Sulawesi Utara mendapatkan remisi khusus. Penyerahan remisi diberikan langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai dan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulut Tony Nainggolan di Lapas Kelas 2A Manado. Negara juga memberikan remisi dasawarsa bagi 2.142 warga binaan yang diketahui merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana setiap 10 tahun sekali. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai mengatakan, pemberian remisi ini bukan semata-mata diberikan secara sukarela oleh pemerintah, namun apresiasi yang diberikan agar warga binaan lebih meningkatkan sikap dan jati diri sebagai warga Indonesia yang baik, sehingga bisa beradaptasi dan diterima oleh masyarakat ketika keluar nanti. Jadi atas nama Bapak Gubernur, kami berharap agar supaya para narapidana yang telah menerima remisi maupun remisi dasawarsa kiranya dapat menggunakan remisi ini untuk meningkatkan sikap dan jati diri sebagai warga yang baik sehingga boleh tetap beradaptasi dan diterima oleh masyarakat luas. Dan kepada masyarakat, warga binaan dan juga para narapidana yang nantinya jika telah dibebaskan, kita menerima mereka dengan baik sehingga mereka cepat beradaptasi untuk mengembangkan dirinya menjadi warga masyarakat yang baik. Remisi ini diberikan dari total jumlah keseluruhan warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Utara per tanggal 16 Agustus berjumlah 3.070 orang. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara di Kota Mobagu ada 472 warga binaan rumah tahanan kelas 2B Kota Mobagu yang menerima remisi umum dan remisi dasawarsa pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. 19 warga binaan diantaranya bebas. Pemberian remisi diberikan secara simbolis oleh Wali Kota Kota Mobagu kepada 2 orang perwakilan warga binaan sebagai bentuk penghargaan bagi warga binaan yang menunjukkan perilaku baik serta mengikuti program pembinaan selama menjalani masa hukuman. Wali Kota berharap dengan adanya remisi ini warga binaan dapat lebih cepat berbaur kembali dan berkontribusi positif di lingkungan masyarakat. Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana kepada narapidana dan anak binaan bukan semata-mata diberikan secara sukarela oleh pemerintah, namun merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan bagi narapidana dan anak binaan yang telah bersungguh-sungguh mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis kemasyarakatan dengan baik dan terukur. Kepala Rutan Kelas 2B Kota Mobagu Aris Supriyadi mengatakan warga binaan yang mendapat remisi umum sebanyak 202 orang. Remisi dasawarsa 251 dan 19 warga binaan diantaranya dinyatakan bebas bersyarat dan langsung menghirup udara bebas. Kita perolehan remisi 17 Agustus 2025 dalam rangka Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Tentunya ada 226 orang yang mendapatkan remisi umum 1, kemudian remisi umum 2 sebanyak 19 orang. Begitu juga dengan remisi dasawarsa, itu sebanyak 251 orang. Kemudian remisi dasawarsa sama dengan yang remisi umum 2, yaitu sebanyak 19 orang.
Yang 19 orang ini tentunya karena mendapatkan remisi umum 19 orang ini dinyatakan langsung bebas. Peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di lapas ini berlangsung dengan penuh hikmat. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Di Kota Bitung, saudara, memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Betewaan Bitung menggelar berbagai perlombaan yang diikuti warga binaan. Keceriaan terpancar di wajah para warga binaan di Lapas Tewaan Bitung saat mengikuti perlombaan 17-an. Berbagai lomba yang digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia seperti lomba makan kerupuk, lomba tahan nafas dalam air, serta lomba tiup gelas plastik. Kegiatan ini membuat suasana di dalam lapas semakin meriah. Kepala Lapas Tewaan Bitung, Edi Kuhen, mengatakan perlombaan ini merupakan hiburan bagi warga binaan saat menjalani masa tahanan. Warga binaan yang menang dalam perlombaan ini langsung mendapatkan hadiah berupa voucher belanja untuk keluarga warga binaan. Ini kami adakan di Lapas Bitung, yang pastinya untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga telah kita berikan remisi kepada warga binaan. Di sini juga bisa mengurangi rasa sedih mereka menjalani masa pidana di sini dan juga mengobati rasa rindu bersama-sama merayakan dengan perlombaan-perlombaan tradisional yang sedang ada. Sebelumnya, warga binaan di Lapas Tewaan Bitung telah mendapatkan remisi di momen perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jimmy Anis, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasi sambal rica roa oleh-oleh khas Manado yang pedas dan lezat. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Manado Sabtu dini hari berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang meninggal karena jatuh di jurang sedalam 30 meter. Pendaki bernama Yohanes Piai yang jatuh ke jurang saat melakukan pendakian di Gunung Kelabat, Minahasa Utara. Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado melaksanakan operasi SAR untuk mengevakuasi seorang pendaki bernama Yohanes Piai, warga Jalan Sea, Kecamatan Malalayang, Manado, yang terjatuh di jurang di Pos 2 Gunung Kelabat, Minahasa Utara. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 15 Agustus 2025 sekitar pukul 19.40 WITA. Saat itu korban bersama teman-temannya sedang beristirahat di Pos 2 Gunung Kelabat. Tiba-tiba korban terpeleset dan jatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 20 hingga 30 meter. Rekan korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado. Setelah mendapatkan laporan, tim rescue Basarnas Sulut yang menerima laporan langsung bergerak ke lokasi dengan membawa peralatan evakuasi. Tim SAR berhasil menemukan korban pada Sabtu 16 Agustus 2025 pukul 1:05 waktu Indonesia bagian tengah dini hari. Saat ditemukan, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia karena tertimpa batang pohon di dasar jurang. Tak hanya tim SAR, keluarga korban juga turut hadir untuk melihat proses evakuasi yang dilakukan. 3. Tingginya daerah tersebut tiba di lokasi kurang lebih hampir jam 12 malam. Setelah itu tim melaksanakan persiapan dengan membuat sistem untuk melakukan evakuasi di kedalaman 20-an meter dan korban berhasil ditemukan di kedalaman 25 meter dalam kondisi setelah melaksanakan asesmen tidak ada terdeteksi denyut nadi maupun nafas. Korban langsung kami packing dan untuk dinaikkan menggunakan sistem dan bersama unsur SAR gabungan korban berhasil dinaikkan di atas perbukitan tersebut. Dan pada pukul 1 kurang lebih tanggal 16 Agustus 2025, korban berhasil dinaikkan di perbukitan dan diturunkan dan tiba di pos Spamo kurang lebih di jam 10.35 atau local time atau di tanggal 16 Agustus. Banyak-banyak terima kasih kepada tim SAR dan yang bernama tadi malam dan kepolisian Minut
yang telah bekerja keras semalam mengevakuasi anak saya. Memang bukan gampang dari bawah. Saya lihat di video, bukan gampang kasih naik anak saya ini. Jadi saya mengucap banyak-banyak terima kasih kepada tim SAR. Evakuasi berjalan dramatis karena medan yang curam dan gelap. Korban berhasil dibawa naik pada pukul 9.30 WITA, kemudian korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk selanjutnya dibawa ke RS Bayangkara Manado. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, seorang nelayan terjatuh ke laut dari perahu ikan tuna saat memancing di perairan Laut Sulawesi pada Rabu 13 Agustus lalu. Meski tim SAR gabungan telah melakukan pencarian, namun korban belum ditemukan. Korban nelayan bernama Elfonga Kalingga, 16 tahun, warga Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Minahasa. Diketahui korban pergi melaut bersama 2 orang temannya dengan menggunakan perahu penangkap ikan tuna pada Rabu 13 Agustus lalu. Saat di tengah laut, seorang teman korban tiba-tiba mendengar suara keras dari arah belakang perahu dan didapati korban sudah tidak berada di atas perahu. Mencoba mencari korban di sekitar lokasi selama 2 jam, namun tidak ditemukan. Temannya pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Upaya pencarian telah dilakukan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas Sulut dengan menggunakan 11 personil bersama 4 personil KKP menggunakan KN Bimasena. Dapat kami sampaikan bahwa Basarnas Kantor SAR Kelas A Manado di Provinsi Sulawesi Utara telah mengaksi terkait dengan laporan 1 orang nelayan yang jatuh dari perahu asal Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Minahasa dengan nama Elfonga Kalingga, umur 16 tahun. Dengan laporan tersebut, KN SAR Bimasena yang standby di Likupang telah kami gerakkan untuk melakukan aksi pencarian. Dan hingga malam hari kemarin ya, telah dilaksanakan penyisiran namun tidak menemukan tanda-tanda. Dan pada hari ini tanggal 14 Agustus pukul 8 pagi tadi ya, tim telah digerakkan dan ikut on board di kapal keluarga korban. Tentunya harapan kami ya dengan menggunakan SAR Map Prediction di mana objek diperkirakan hanyut, harapan kami korban bisa ditemukan. Upaya pencarian yang dilakukan pekan lalu belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, memeriahkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo bersama tim penggerak PKK dan Dekranasda menggelar Basar UMKM berupa kerajinan dan kuliner. Kegiatan ini bertujuan mengangkat produk-produk lokal di daerah itu. Puluhan stand basar tersusun rapi untuk menampilkan beragam produk dan kuliner khas daerah Bolaang Mongondo. Mulai dari cemilan hingga makanan berat khas Bolaang Mongondo yang dijual di basar ini. Tidak terkecuali kerajinan tangan yang terbuat dari batok kelapa seperti gantungan kunci, asbak rokok, serta kerajinan lainnya yang terbuat dari barang bekas dan tentunya bernilai rupiah. Warga nampak sangat antusias mendatangi basar ini. Selain menikmati sajian kuliner tradisional, mereka juga membeli produk-produk lokal yang dipamerkan sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang. Sebagai warga atau masyarakat, kita sangat bersyukur, apalagi dengan usaha-usaha ini termasuk salah satu cara untuk meningkatkan bagaimana masyarakat lebih sejahtera lagi. Basar ini tentunya menjadi peluang besar bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di Bolaang Mongondo. Selain memperkenalkan hasil kerajinan tangan dan kuliner mereka, juga bisa dijual kepada para pengunjung. Ini sangat mendukung karena jarang-jarang tuh orang mau dapat kegiatan, mau sama-sama di kegiatan begini. Apalagi untuk Bolaang Mongondo kayaknya selama ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan UMKM. Ibu sendiri memperkenalkan produk apa dari usaha Ibu? Ada kopi tani ini dari Tudu Aom, dan ada krepek pisang.
Basar ini juga tak sekedar memeriahkan perayaan kemerdekaan, akan tetapi menjadi wujud nyata dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian yang ada di Kabupaten Bola Mongondo. Nah, lewat hasil-hasil yang kerajinan dari UMKM ini dari bahan-bahan lokal, bahan-bahan dari sumber daya alam yang ada di Bola Mongondo. Dan sementara ini dikembangkan. Dan mudah-mudahan ke depan hasil-hasil kerajinan dari para UMKM ini bisa mempromosikan seni budaya kearifan lokal yang ada di Kabupaten Mongondo. Di lokasi basar ini juga pengunjung disuguhkan penampilan gerak jalan para ibu-ibu PKK yang membuat suasana semakin meriah, di mana kegiatan ini akan berlangsung hingga 4 hari ke depan. Rahman Rahim, Kompas TV Bola Mongondo, Sulawesi Utara. Saudara, berawal dari motivasi memperkenalkan sambal rica roa sebagai produk unggulan khas Sulawesi Utara, pelaku UMKM di Minahasa Utara ini sukses mengembangkan usaha sambal rica roa dengan brand Oma Yuli. Kini banyak diburu wisatawan sebagai oleh-oleh. Salah satu oleh-oleh khas Sulawesi Utara yang terkenal dan banyak diburu wisatawan adalah sambal rica roa. Proses pembuatan sambal rica roa cukup mudah karena hanya berbahan baku ikan roa atau ikan sejenis julung-julung yang telah melalui proses pengasapan, serta ditambah bumbu dapur seperti cabai rawit atau rica, tomat, serta bawang merah. Pelaku UMKM di Minahasa Utara ini berhasil mengembangkan sambal rica roa sebagai bisnis yang bertahan lebih dari 10 tahun. Dengan brand lokal Oma Yuli, kini sambal rica roa tidak hanya diminati warga lokal, tapi juga laris manis diburu wisatawan dari luar yang berkunjung ke Provinsi Sulawesi Utara. Di awal merintis usaha penjualan sambal rica roa sekitar tahun 2014 silam, produksi tim Oma Yuli masih terbatas. Namun dengan terus mempertahankan resep dari sang ibu, sambal rica roa ini terus berkembang, bahkan berhasil memiliki 2 outlet penjualan yang turut menjual produk UMKM lainnya dari pelaku UMKM di Sulawesi Utara. Merah untuk sambal roa, dia resepnya dari orang tua, dari mama, terus orang tua olah sendiri. Orang baking dengan resep yang lama sampai sekarang, sekitar 15 tahun. Nah Bu, kira-kira apa rahasia atau resep bertahan lebih dari 10 tahun untuk sambal roa ini sendiri? DP kualitas, orangnya tidak rubah-rubah dari itu. Orang tetap pakai DP resep dari orang tua supaya lebih tahan lama. Sambal rica roa ini pun menjadi pilihan konsumen di tengah kompetitifnya persaingan oleh-oleh sambal rica roa dari berbagai merek di kota Manado dan sekitarnya. Beli ini. Iya, sama ini. Oh iya, ada sambal cakalang sama roa ya. Iya. Pak, ini kalau sambal roa kan itu terkenal sebagai salah satu produk unggulan dari Sulawesi Utara sebagai oleh-oleh. Kenapa kemudian memilih ini, Pak? Karena katanya oleh-oleh salah satu khasnya sambal roa, makanya saya pengen beli. Oh, sebelumnya sudah pernah coba sambal roa atau belum? Sudah pernah. Oh, cocok atau enggak? Enak. Harga sambal rica roa dijual bervariasi Rp50.000 hingga Rp200.000 sesuai dengan ukuran kemasan. Hingga saat ini produk sambal rica roa Oma Yuli bertumbuh pesat dan telah mempekerjakan sebanyak 15 karyawan dan turut menopang ketersediaan lapangan pekerjaan di sektor usaha mikro kecil menengah. Yani Mika Singal, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Anata Samewoh pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.